to Wedding, Bab 4. Penulis Neng. Lo kenapa sih galau bener? Andre, salah satu sahabat Fauzan, kini tengah menatap Fauzan dengan dahi mengerut. Sedari tadi sahabatnya itu hanya mendesah pelan lalu mengacak rambutnya frustasi. Istri lo ngajak lo pindah ke rumah yang dibangun sama mantannya lagi? Atau istri lo nolak karangan bunga sama coklat yang lo kasih lagi? Atau berisik? Fauzan menepiskan tangannya di udara, merasa kesal karena rupanya bertemu dengan sahabatnya sama sekali tidak membuatnya menjadi tenang. Malah membuat pikirannya semakin kacau, karena kedua sahabatnya malah terus mengingatkan Fauzan pada hal di masa lalu yang membuatnya semakin kesal dan galau. Zan, gue saranin ya, kalau Renata gak bisa berubah jadi istri yang lo mau, lebih baik lo cari sesat. Ya elah, ini kan cuma saran, Jan. Lagian, kok bisa sih lo tahan sama cewek macam Renata? Udah judes, cuek, galak, datar, dingin, cantik, kaya lagi. Burhan segera menutupi mulutnya kala tatapan Fauzan kini menatapnya tajam. Sejujurnya, Fauzan juga tidak mengerti kenapa dirinya bisa jatuh cinta sedalam ini pada sang istri. Seperti apa yang orang lain nilai, dan seperti apa yang selama ini dia rasakan. Renata memang perempuan yang seperti demikian. Judes, galak, jutek, juga kadang suka tidak berperi keistrian. Tapi Zan, ada sisi baik dari Renata. Dia perempuan yang tidak akan mungkin macam-macam. Maksud gue, kan sekarang lagi marak tuh perempuan berselingkuh di belakang suaminya. Gue jamin itu tidak akan terjadi pada Renata. Andre menimpali dengan yakin. Fauzan memutar bola matanya. Dia mungkin tidak pernah berpaling pada pria lain di masa kini, tapi dia sering menatap foto mantannya seharian penuh. Menyebalkan. Fauzan berdecak malas. Hatinya kini sudah kembali dipenuhi prasangka. Selain itu, dia juga sayang banget sama anak lo. Dia itu wanita karir, Zan. Kerjaannya pasti banyak banget dari perusahaan yang dia bangun sendiri, dan dia lebih suka ngurus anak lo sendiri dibanding percayain 100% sama suster. Juga dia suka ngurusin keperluan lo kan, meskipun dia lagi kerja. Nyiapin baju lo, nemenin lo makan, kadang juga masakin kalau lo lagi ngambek. Selain itu, dia juga gak pernah ngeluh dengan pendapatan lo yang cuma seuprit dibanding pendapatan dia. Lo harus banyakin bersyukur, Zan, dapetin Renata. Burhan kini menjadi sosok yang paling bijaksana. Padahal sedari tadi sederet ide sesat sudah dijatuhkannya. Iya, Fauzan sadar di balik semua kekurangan sang istri, Fauzan juga menilai ada banyak juga kelebihannya. Yang Fauzan lihat, Renata sudah berusaha untuk menyenangkan hatinya, melakukan apapun yang dia bisa jika dibandingkan yang pertama. Renata sekarang sudah memiliki banyak sekali perubahan. Mungkin Fauzan hanya perlu sedikit lebih bersabar lagi. Yang capek, pijitin dong. Fauzan kini tengah merebahkan tubuhnya di sisi Renata, yang tengah khusyuk membaca buku. Suatu kebiasaan yang mungkin akan sangat sulit dirubah dari seorang Renata. Dibanding harus fokus menatap ponsel berlama-lama, Renata lebih suka menghabiskan seluruh waktu senggangnya untuk membaca buku. Yang Fauzan kembali merengek kala tidak ada sahutan dari Renata. Hanya sahutan itu yang terdengar. Sungguh menyebalkan sekali. Padahal Fauzan hanya ingin bisa menghabiskan waktunya sebelum tertidur dengan mengobrol dengan Renata, menceritakan apa saja yang dia lakukan seharian ini, berbagi bahagia, bahkan berbagi lara jika perlu. Aku capek, Fauzan. Renata menatup bukunya, kemudian meraih selimut, merebahkan tubuhnya dan tidur membelakangi Fauzan. Yang, kamu tuh kenapa sih? Aku cuman mau ngobrol bentar sama kamu. Kamu kok masih aja gitu sih?
cuek, gak perhatian, gak pengertian. Harusnya kita itu bisa saling berbagi satu sama lain. Berbagi suka, berbagi duka, berbagi tawa, berbagi sedih. Kan aku juga mau. Seketika ucapan Fauzan tidak terdengar lagi, kala suatu benda kenyal berhasil mendarat di bibirnya. Fauzan mengedipkan matanya berulang kali, kala melihat istrinya tengah menatapnya datar dengan bibir masih menempel pada bibirnya. Yang, kamu mau berbagi keringat sama aku? Hehehe. Setelahnya tidak terdengar suara apapun lagi. Malam ini Fauzan tidak ingin lagi banyak bicara, biar gerakan saja yang membuktikan betapa kedua makhluk itu kini tengah saling merindukan. Gue pikir lo harus lebih peka sama suami lo sendiri, Ren. Lo mau dikhianati lagi untuk kesekian kalinya? Lo gak usah bahas itu terus, Kia. Gue gak mau inget terus sama masa itu. Renata mendesah pelan kala kini sahabatnya malah terus mengomporinya dengan hal yang membuat moodnya memburuk. Lo yakin gak mau inget terus sama masa lalu lo? Sekarang coba lo lihat dompet lo. Di belakang foto Yasmin, lo simpen foto dia, Ren. Harusnya lo mikir, kelakuan lo itu bisa nyakitin suami lo. Atau lo emang beneran belum cinta sama suami lo? Gila, lo udah punya anak, Renata. Harusnya lo udah move on. Suami lo orang baik, tapi kenapa lo sia-siain dia? Seperti biasa, Kiana selalu gemas kalau berbicara dengan sahabatnya, Renata. Mereka bersahabat sudah cukup lama. Sebetulnya mereka bersahabat sudah dari zaman kuliah dulu. Selain Kiana dan Renata, ada satu orang lagi sahabat mereka yang kini entah berada di mana. Kia, Renata menatap datar pada sahabatnya yang sedari tadi terus nyerocos tidak karuan. Gue tahu rasanya jadi lo. Pasti gak enak banget, Ren. Masa lalu lo buat lo trauma dan gak percaya cowok lagi. Tapi sekali ini saja, coba lo lihat ketulusan hati Fauzan. Dia udah sabar banget nungguin lo, Ren. Bahkan sampai lo punya anak. Astaga, gue gak tahu si Fauzan itu cinta apa gila. Renata terdiam. Benar apa yang Kiana bilang. Dia terlalu terpaku dengan masa lalunya, menyamaratakan akhlak seseorang dengan orang lainnya. Renata tahu ini tidak akan adil untuk Fauzan. Namun, Renata juga tidak bisa menghentikan perasaannya. Kejadian menyakitkan di masa lalu telah memenjarakan hatinya pada perasaan hampa yang tak berkesudahan. Renata menolak percaya pada siapapun lagi. Di dunia ini, hanya beberapa orang yang benar-benar ia percaya. Selebihnya, Renata selalu menyimpan rasa waspadanya di tempat paling depan pikirannya. Renata dan Kiana yang tengah asyik berdebat mendongakkan kepalanya menatap sumber suara. Dion, Renata bergumam pada pria yang kini tengah tersenyum ke arahnya. Sementara Kiana hanya memutar bola matanya malas. Sungguh, Kiana sudah merasa muak dengan orang-orang yang terlibat untuk membuat sahabatnya menjadi sedingin sekarang akibat rasa sakitnya di masa lalu. Apa kabar, Rena? Pria yang disapa Dion itu segera duduk di samping Renata tanpa memperdulikan jika ada mata lain yang kini tengah memperhatikan mereka dari jarak yang cukup jauh.